Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada berapa cara panas dapat berpindah? 3. Kemudian air di dalam panci mendidih mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, itu contohnya dari konveksi, air yang mendidih. Kemudian yang ketiga ada radiasi, perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Dia cahayanya memancar saja, tidak membutuhkan benda-benda lain sebagai perantara. Contohnya sinar matahari yang turun langsung ke bumi, pancaran api unggun. Nah, contoh konduksi itu tadi besi yang dipanaskan. Ketika kita memegang ujung besi, kemudian kita panaskan, kan ujungnya itu jadi panas. Nah, itu contoh konduksi. Kemudian panasnya setrika. Konveksi contohnya air yang mendidih dan balon udara. Ada yang pernah naik balon udara? Belum? Pengen? Nanti kita ke Kapadokia ya, sama-sama. Mau? Ongkosnya bayar sendiri-sendiri. Kemudian contoh radiasi nih, sinar matahari yang turun langsung ke bumi, ya kan? Kalau pagi hari sinar matahari itu terbit dari arah mana? Sinar matahari terbit dari mana? Dari ufuk timur, tenggelam di barat. Kemudian pancaran api unggun. Ada yang pernah buat api unggun atau menikmati pancaran api unggun? Biasanya saat-saat camping gitu ya kan, banyak api unggun. Nah, agar lebih mudah mengingat tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi, ibu punya lagu. Nampak?